Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solihah, siswa-siswi SD Sayyid Ihsan Al-Farabi, dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah shaum di bulan suci Ramadan. Dan tak terasa kita sudah menginjak di hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa yang telah kita laksanakan, amalan-amalan sunnah lainnya yang telah kita lakukan, mendapatkan pahala dari Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kita selaku pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, siswa-siswi SD Islam Al-Farabi yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini Bapak akan menyampaikan dengan tema jangan biarkan puasamu sia-sia. Kita sudah tahu semua yang namanya puasa itu adalah anjuran dari Allah yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Tentunya puasa wajib. Nah, puasa ini akan diberikan pahala oleh Allah, baik sedikit maupun besar, hingga tak terbatas, yang hanya tahu hanyalah Allah, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Tapi alangkah sia-sianya jika ketika seseorang itu melakukan puasa Ramadan, maka tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya melainkan lapar dan haus saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabba shaimin habduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atas." Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, namun ketika dia berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Anak-anakku yang dirahmati Allah oleh Allah, semoga puasa yang kita lakukan, semoga puasa yang akan kita laksanakan menjadi tidak sia-sia alias mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimanakah orang yang mendapatkan pahala hanya sedikit ataupun sia-sia? Nah, supaya kita tidak sia-sia untuk melaksanakan puasa, maka ada dua kunci yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu. Yang kedua yaitu menjaga maksiat, baik maksiat hati maupun maksiat panca indera. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Ketika kita menjaga sholat 5 waktu, maka puasa kita akan diterima oleh Allah. Tapi ketika kita tidak melaksanakan sholat fardu maupun 1 ataupun 2 kali, maka puasa kita akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana sholat fardu ini diibaratkan sebagai ember ataupun wadah. Ketika ember ini bolong, maka ketika diisi air ini akan tumpah kemana-mana. Itu ibaratnya sebagai sholat fardu. Ketika kita sholat fardunya ada yang kurang, maka ibadah puasa, zakat, sodako, dan membaca Quran maupun ibadah-ibadah lainnya maka akan hilang begitu saja. Sedikit-sedikit pahala ini akan berkurang dan berkurang terus, ataupun pahala kita tidak akan dapatkan ataupun sia-sia. Begitulah dengan sholat fardu. Untuk itu jagalah sholat fardu kita. Lebih-lebih kita harus laksanakan sholat fardu ini dengan sholat berjamaah, baik di masjid maupun di rumah. Yang kedua, supaya sholat puasa kita itu tidak sia-sia, yaitu dengan menjaga maksiat, baik itu maksiat hati maupun maksiat panca indera. Maksiat hati contohnya adalah ketika ada teman yang sedang mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus ikut bahagia, jangan sampai kita ikut iri ataupun dengki. Contoh lagi yaitu sombong, ya, dengki, hasud, takabur, dan lain sebagainya, ya. Itu termasuk penyakit hati ataupun maksiat hati. Berikutnya adalah maksiat panca indera. Panca indera ini yang
yang kita dapat, yang kita ada adalah ada mata, hidung, telinga, mulut, dan tangan. Ketika kita melaksanakan maksiat terhadap panca indera kita, maka puasa ini akan sia-sia ataupun tidak mendapatkan pahala. Contoh, mata kita digunakan untuk hal yang positif, tapi mata kita digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk melihat yang tidak sepantasnya kita lihat. Mulut harus kita jaga, lisan kita harus kita jaga. Ketika kita menjaga lisan, maka ibadah puasa kita ini tidak akan sia-sia alias akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi ketika lisan kita tidak dijaga, maka puasa kita tentu akan sia-sia. Maka ucapkanlah yang baik lebih baik diam. Begitupun dengan telinga, dengarkan hal-hal yang positif. Jangan sampai dengarkan kesalahan-kesalahan orang lain lalu kita bicarakan kepada orang lain. Itu sama saja dengan maksiat panca indera. Ketika seseorang itu tidak mendapatkan pahala ataupun pahala puasanya sia-sia, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang paling buruk ataupun yang paling rendah. Kenapa? Karena puasa ada 3 tingkatan, dan orang yang melaksanakan puasanya sia-sia termasuk tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah adalah puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga adalah puasa khusus bil khusus. Ketika seseorang itu melaksanakan puasa lalu dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka dia itu termasuknya adalah tingkatan puasa umum. Puasa umum ini biasanya dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang biasa yang tidak mengenal dengan ajaran Islam ataupun hanya sekedar mengenal saja. Itu puasa umum ataupun puasa orang awam, yaitu melaksanakan puasa dari pagi sampai sore dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi puasa yang kedua, yaitu tingkatan yang kedua, adalah puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, seperti contohnya kita melaksanakan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, lalu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dan meninggalkan maksiat, dan tetap melaksanakan sholat fardu 5 waktu dan amalan-amalan sholat sunnah lainnya. Maka ketika kita sudah melaksanakan tersebut, sholat fardunya kita jaga, maksiat hati maupun maksiat panca inderanya kita jaga, maka kita sudah termasuk golongan tingkatan yang kedua, yaitu puasa khusus, yang mana itu didapatkan oleh orang-orang yang soleh. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang soleh ataupun tingkatan yang kedua. Sedangkan puasa tingkatan yang ketiga adalah puasa khusus bil khusus. Puasa khusus bil khusus ini biasanya dilakukan oleh golongan para nabi dan rasul, yang mana ketika dia berpuasa, selain menahan lapar dari pagi sampai sore, lalu dia menjaga maksiat, tetap menjaga sholat fardu 5 waktunya, dan satu lagi yaitu selalu ingat kepada Allah, dan dia tidak melaksanakan dia melupakan hal-hal yang bersifat keduniawian. Dia sehidupnya selalu beribadah terus ibadah. Semoga kita termasuk golongan orang yang kedua, walaupun yang ketiga tidak bisa, tapi kita supaya bisa berada di tingkatan yang kedua, yaitu puasa khusus. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan keluarga, dan juga para pendengar pada umumnya. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang tidak sia-sia dalam berpuasa, yaitu dengan menjaga sholat fardu 5 waktunya dan juga menjaga maksiat dari panca indera maupun hatinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.